Ada Pontius Pilatus yang mengeksekusi, menjatuhkan hukuman terhadap itu. Bahkan juga ada orang-orang percaya di sana namanya gereja mulat. Nyata-nyatanya, konkretnya ada pada zaman itu. Abad pertama sampai abad kedua. Iya, setelah Masehi tentunya. Ini membuktikan seluruh isi kitab perjanjian barat baru, fak, bukan mitos, apalagi dongeng. Karena orangnya ada. Benar-benar sungguh ada. Yaitu Yesus, dan juga ada saksi-saksi hidup yang lain. Jadi lebih spesifik lagi, siapa saja yang menyaksikan, yang membuktikan eksistensi Yesus, dan tokoh-tokoh yang menyaksikan Yesus yang hidup pada zaman itu. Yang pertama, Flavius Josephus. Dia sejarawan Yahudi. Sekitar tahun 93 Masehi. Dia menulis sebuah buku. Dia menulis tentang Yesus sebagai orang bijaksana, banyak melakukan perbuatan ajaib, dihukum mati oleh namanya Pontius Pilatus di kayu salib. Dan kemudian Yesus itu bangkit. Dan itu dipercaya oleh para murid-murid Yesus dan juga orang-orang percaya lainnya. Itu dibuktikan dalam buku yang ditulis oleh Flavius Josephus. Ini orang sekuler loh. Belum pernah bertobat kepada Yesus. Dalam buku karyanya yang lain, dia juga mencatat kehidupan Yesus. Termasuk perkara-perkara mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang buta. Menghidupkan orang yang mati. Dicatat. Dijelaskan oleh Flavius Josephus. Termasuk juga waktu Yesus disalib. Mengatakan dalam bukunya, pada waktu itu hiduplah Yesus orang yang bijaksana. Dia menarik banyak orang Yahudi dari Yunani. Artinya dia menarik orang untuk bertobat dan percaya kepada dia dari berbagai suku bahasa. Ketika Pilatus menghukum dia, dia asal ia menampakkan diri hidup kembali pada hari ketiga. Jadi jelas. Flavius Josephus. Dia mencatatkan fakta. Kenyataan. Dia nggak tertarik mencatat mitos atau dongeng. Karena dia sejarawan, ilmuwan kan. Sutradara. Film. Dalam bukunya yang lain, Josephus juga mencatat tentang hukuman mati terhadap Yakobus. Ini murid Yesus yang notabene-nya juga adalah saudara Yesus nih, Yakobus. Dicatat oleh Josephus. Ya. Yakobus, penulis kitab Yakobus, yang notabene-nya saudara Yesus, akhir hidupnya tragis. Dihukum mati. Lagi-lagi menarik Bapak Ibu. Bagaimana konsistensi para rasul itu tidak hanya menulis firman Tuhan yang mereka terima, tidak hanya mengkhotbahkan, mengajarkan, tapi juga konsisten mereka menghidupi firman Tuhan itu sampai mereka sekalipun hanya karena pemberitaan firman Tuhan, hanya karena penginjilan, mereka rela. Lagi-lagi ini mau mengajarkan kepada kita, saudara-saudara, firman itu harus kita hidupi sampai kita mati sekalipun. Ini yang saya katakan tadi, Bapak. Miris kita melihat orang-orang Kristen di zaman modern ini. Ini kita melihat orang-orang hamba Tuhan yang gak mau konsisten dan setia di tengah-tengah pelayanannya sekalipun oleh karena kesukaan. Mereka lebih banyak memilih dan mengambil jalan apa? Murtad. Contoh konkretnya apa? Yahya Wahlon itu. Situ kan hoax itu. Murtad karena kemiskinan. Ya murtad kan karena kesulitan ekonomi kok. Bukan karena ketemu hidayah, itu omong kosong.
rasul khususnya Yakobus, saudara, mati pun dia siap hadapi. Oleh karena menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena menghidupi firman Tuhan. Kualitas hamba Tuhan, kualitas orang-orang percaya yang seperti ini yang Tuhan butuhkan dari kita, Bapak. Kok yang kedua, orang sekuler nih mencatat fakta sejarah yang dialami ini dilakukan oleh yaitu namanya Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi yang hidup sekitar kurang lebih 115 Masehi. Setelah Yesus kemudian sudah kembali ke surga. Dalam bukunya dia mencatat bahwa Kaisar Nero menyalahkan orang Kristen atas kebakaran kota Roma. Bahkan Cornelius Tacitus mencatat juga Kristen, menarik nih, berasal dari Kristus. Bahasa Yunaninya Kristiano. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kristus atau Kristen. Nah, saya paham kita sekarang nih. Di mana Kristus itu dihukum mati di bawah Kaisar Tiberius oleh Pontius Pilatus. Artinya Cornelius masih membuktikan fakta baru. Sungguh benar kematian Yesus itu benar-benar terjadi. Pada era pemerintahan Kaisar Tiberius dan dieksekusi. Yesus harus digantung di kayu salib di masa kepemimpinan Pontius Pilatus. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Kristus identik dengan penderitaan. Yang mana istilah lain daripada Kristus itu adalah Kristen. Artinya apa? Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Lalu kita menjadi orang Kristen. Kalau kita menghadapi penderitaan kesukaran, berarti kita harus sama menjadi orang yang militan seperti itu. Kita harus menjadi sama seperti Yakobus, Paulus, Petrus. Tetap setia sampai akhir. Sekalipun kita masa-masa dalam kesukaran, termasuk penderitaan. Jadi sudah dari awal mulanya sebenarnya kekristenan itu selalu bertetangga dekat, bersahabat dekat dengan namanya penderitaan. Udah dari awal gitu. Jadi saudara jangan kaget. Kalau dimanapun kekristenan sedang bertumbuh dan berkembang, itu ada penganiayaan, ada tekanan, ada pembakaran, ada pelarangan. Karena itu sudah sahabat lama dari kekristenan. Dan Yesus sudah memulai itu. Jika dengan demikian, saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus, itu orang Kristen harus kuat menghadapi penderitaan. Karena Kristus Tuhan kita menunjukkan kesetiaannya untuk tetap setia dan taat pada panggilannya sekalipun dia menghadapi penderitaan. Maka kalau ada orang Kristen karena kesulitan ekonomi, oleh karena sakit penyakit, oleh karena penderitaan, langsung murtad, berarti dia belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, artinya belum sungguh-sungguh menjadi Kristianos atau belum sungguh-sungguh menjadi Kristen. Walaupun saya tahu banyak orang Kristen ketakutan, alergi dengan yang namanya teologi penderitaan. Akhirnya suburlah, berkembanglah lawan dari teologi penderitaan itu apa? Teologi kemakmuran yang banyak memberikan ajaran hoax, ajaran palsu, ajaran bohong. Hati-hati dengan teologi penderitaan. Hati-hati dengan teologi kemakmuran. Tapi jangan juga saudara berpikir,
Aduh Pak Tony, saya perlu berpikir ulang dong Pak. Menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristianos, menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Rupanya penderitaan itu tidak pernah lepas dan lekang daripada kekristenan. Nanti dulu. Sekali Kristianos, Kristen atau Kristus tidak lepas dari penderitaan. Tapi coba saudara perhatikan. Hasil akhir dari penderitaan Yesus apa? Kemuliaan kan? Dengan dia kembalinya ke surga. Artinya, kalau orang Kristen sedang mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, tidak juga lah setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Enggak. Tapi ada satu momentum, ada peristiwa, bisa saja Tuhan izinkan perjalanan hidup kita ini ada dalam satu penderitaan, tapi tidak lama kemudian kita akan diubah, ditolong oleh Tuhan, masuk dalam fase penghiburan. Kehidupan kita orang Kristen memang dinamis, tidak statis. Seringkali saya mempelajari, saya melihat dan juga melalui perjalanan hidup saya. Penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami itu membuahkan kebahagiaan. Penderitaan sakit penyakit yang kita alami itu melahirkan mujizat. Kesulitan ekonomi yang sedang kita alami itu menjadi jalan konversi. Ini itu yang dialami oleh Ayub. Dan sering saya katakan, berkat Tuhan, mujizat pertolongan Tuhan seringkali didahului, diawali dulu dengan namanya Tuhan. Saya melihat pola-pola itu sudah umum dan seringkali dipakai oleh Tuhan. Mulai dari kehidupan para nabi di PL, orang-orang percaya di PL, dan juga sampai kehidupan para rasul di perjanjian baru, dan juga orang-orang Kristen, orang-orang percaya di era perjanjian baru. Termasuk di zaman modern sekarang. Seringkali Tuhan memproses kita dulu, membentuk kita dulu, menyempurnakan totalitas hidup kita dulu lewat kesukaran, pergumulan, penderitaan, baru mujizat itu nyata. Saya pun juga mengalami proses itu Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi, start awal saya jadi hamba Tuhan, saya langsung difitnah. Siapalah saya? Yesus saja juga ngalami yang notabene sebagai Tuhan. Langsung ditolak. Akhir di tempat yang lebih baik. Akhirnya apa? Kandang domba yang bau hina pun jadilah. Setelah itu, Allah Bapa terus memberkati dia dan mengangkat dia. Sekalipun endingnya memang mati di kayu salib. Tapi ujung kayu salib itu apa? Kemuliaan. Itu pola-polanya Tuhan loh. Yang saya dalami mulai dari kitab PL dan PB dan juga dalam kehidupan kita orang Kristen. Maka kita orang Kristen dengan selalu cepat menyimpulkan penderitaan itu adalah bukti kebencian Tuhan, ketidaksayangan Tuhan kepada kita. Tidak. Itu salah berpikir kita. Seringkali penderitaan itu hanya jalan Tuhan untuk memberkati kita dua kali. Cornelius Tacitus juga menjelaskan dalam bukunya yang lain. Penyaliban Kristus di bawah Pontius Pilatus dan bagaimana iman Kristen menyebar dari Yudea hingga ke Roma. Menarik ini. Cornelius Tacitus mencatat penganiayaan, pembangkusan, pembakaran orang Kristen hidup-hidup, termasuk gereja-gereja pada zaman itu. Di samping Yesus disalibkan. Itu tidak memunahkan, tidak memusnahkan iman Kristen. Tapi justru mempercepat pertobatan.
orang-orang mulai dari kota Yudea sampai ke kota Roma. Maka lagi-lagi saya lihat di sini Bapak Ibu. Kalau kita bicara masalah sejarah gereja, nanti saudara akan ikut mata kuliah itu bagian belum ya. Sejarah penyebaran gereja, sejarah penginjilan itu rupanya selalu, seringkali penyebaran Injil itu diawali dengan penganiayaan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menghadapi tantangan persoalan dalam pelayanan, jangan kaget. Karena apa? Sejarah lahirnya gereja mula-mula juga begitu kok. Sejarah kehidupan kekristenan kita juga begitu kok. Maka saya juga nggak kaget. Waktu saya difitnah, waktu saya diusir. Oleh orang-orang yang menyatakan dirinya hamba Tuhan. Saya nggak kaget ya. Saya bisa percaya. Ini cara Tuhan mempersiapkan saya makin dewasa rohani, karakter, iman. Dan sekaligus ini cara Tuhan untuk memberkati saya makin lebih dibanding daripada orang. Saya selalu berpikir positif seperti itu kalau pergumulan, persoalan, tantangan itu datang. Jadi Cornelius membuktikan sejarah hukuman sejarah Romawi ya terhadap orang-orang Kristen. Hukuman yang dialami oleh Yesus itu nyata-nyatanya memang terjadi. Dan semua itu dicatat dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Menunjukkan perjanjian baru. Bukan dongeng, bukan fiksi, tapi fakta. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, apalagi juga dalam pelayanan. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan, dan tetap libatkan Tuhan dalam menyelesaikannya. Pasti Tuhan tolong. Yang berikutnya adalah gubernur Romawi, namanya Pliny. Dia hidup sekitar tahun 1112 Masehi setelah Kristus bangkit dan kembali ke surga. Nah, dia seorang pejabat, gubernur Romawi dia. Dia pernah menulis sebuah surat kepada Kaisar Trajan. Ia melaporkan bahwa orang-orang Kristen berkumpul dan menyanyikan puji-pujian kepada Kristus. Jadi ini semacam kepala daerah lah. Pasti dia ini bukan orang Kristen Bapak Ibu. Melihat, menyaksikan langsung ada orang-orang Kristen pada zamannya dia. Berkumpul, bersekutu, lalu mereka menyanyikan lagu-lagu rohani. Untuk memberikan pujian penyembahan mereka kepada Kristus. Dan mereka percaya Yesus itu adalah Allah. Dan memang Yesus itu adalah Tuhan. Itu menjadi sebuah fakta. Seorang gubernur, seorang pejabat yang tidak percaya kepada Tuhan. Juga bersaksi akan kebenaran apa yang dialami oleh Yesus dan orang-orang Kristen pada zaman. Yang berikutnya adalah surat dari Plinius yang muda. Berarti ini ya anak dari Pliny. Ya. Ini anaknya yang kedua nih, namanya Plinius. Dia juga menggantikan bapaknya rupanya menjadi gubernur Romawi di Bitinia sekitar tahun 61 sampai tahun 113. Dalam surat resminya kepada kaisar, dia melaporkan bagaimana cara orang Kristen beribadah. Isi catatannya beliau ini menerangkan kepada kaisar ya Trajanus bahwa orang Kristen dia terbiasa berkumpul pada hari tertentu. Ya, berarti kalau kita misalkan hari Minggu atau hari Sabat istilahnya. Sebelum fajar dan menyanyikan puji-pujian secara bergantian kepada Kristus sebagai Allah. Ya. Artinya saudara, perjanjian semua isi perjanjian baru dapat dibuktikan secara akurat melalui sejarah.
sungguh benar terjadi